situasi saat ini ya Pak ya, ini kita akan selalu dikaitkan dengan efisiensi, lalu juga kita akan dikaitkan dengan restrukturisasi ya Pak Ya. ya, lalu juga mungkin dengan reposisi bisnis. Nah berkait dengan dukungan dari pemerintah ya kepada sektor logistik sebetulnya untuk saat ini seperti apa sih Pak? Eh, balik kalau seperti apa namanya kebijakan pemerintah kita sampai hari ini masih melihat dinamikanya. Tapi kami berharap ya, saya sebagai salah satu pelaku bisnis logistik perusahaan kami itu berharap pemerintah lebih terbuka untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak, baik yang kelasnya grade A, grade B, grade C, grade D ya gitu ya. Jadi sehingga keterlibatan sektor swasta akan lebih banyak. Ya. Contoh-contoh ya gitu ya. Misalkan kemitraan dengan baik ke Pemprov ataupun ke badan usaha milik negara gitu ya. Kan kadang-kadang kita melihat bahwa ini selalu pengadaan, di mana pengadaan itu selalu mempunyai risiko yang cukup tinggi ya gitu ya dalam sisi sangat resisten dalam sisi penegakan hukum. Nah, kenapa kita nggak berusaha untuk melibatkan swasta dalam artian pemerintah provinsi dalam hal ini BUMD atau BUMN itu menjalin kemitraan dengan pihak swasta. Jadi artinya kolaborasi antar pihak ya Pak ya, Betul. untuk saling bersinergi. Ya? Iya, jadi nggak perlu investasi si perusahaan ini ya. Jadi menghidupkan swasta kan akan menghidupkan ekonomi nasional. Betul ya. Keterbukaan lapangan kerja akan semakin lebar. Dan pembiayaan perbankan akan lebih terjamin. Gitu. Bank membiayai swasta karena swasta dapat kontrak multi years ya misalkan 5 tahun, 10 tahun gitu ya. Dan sewa ini juga udah terukur gitu. Nah, jadi mungkin si badan usaha ini kan bisa melakukan shifting atas pengadaan ini kan. Dia bisa secara cash flow kan lebih sehat, nggak perlu beli seketika kan gitu kan. Dan emang sewanya harus hitungannya lebih mahal sedikit karena kan tapi kan itu untuk menggerakkan ekonomi gitu. Kami diberikan untung yang sudah ditentukan ya, sudah ada mungkin ada standar Bappenasnya, standar dari Bappenas maupun dari kebijakan. Nah, sehingga pihak badan usaha itu bisa mungkin investasi dalam bentuk sumber daya manusia gitu kan, di mana hari ini salah satunya adalah gimana caranya kita menciptakan lapangan kerja. Nah, kalau seandainya kan si swasta ini mendapatkan kesempatan ini, kan pasti akan bangun kapal di Indonesia. Di mana bangun kapal ini berarti apa? Beberapa industri Indonesia kan bisa produksi kan. Plat baja, tukang las dan lain-lain gitu. Mechanical, electrical, untuk interior dan segala macam. Ini kan menghidupkan sekian banyak perusahaan yang ada di Indonesia. Gitu. Kalau bisa syukur-syukur bisa TKDN di atas 60%. Gitu. Jadi nggak banyak beli barang impor kita. Nah, kalau ini konsepnya bisa jalan, ini saya yakin program Asta Ciptanya pemerintah saat ini, saya rasa bisa jalan dengan baik ke depan gitu ya. Gitu. Baik, tapi sejauh ini Pak, mungkin kita juga perlu lihat dari kacamata investor sendiri ya. Mungkin ada investor asing, lalu juga investor domestik. Bagaimana sebetulnya mereka melihat artinya sektor logistik di tanah air? Hari ini ya yang saya udah ketemu beberapa orang masih tertarik gitu. Masih tertarik dalam hal artian bahwa melihat demografi Indonesia di mana Indonesia adalah negara kepulauan, bahwa bisnis yang terkait dengan logistik laut ini sangat-sangat menarik. Salah satu contoh, masih banyak investor asing masih mau buka pelabuhan di Indonesia. Nah, kalau buka pelabuhan kan harus ada kapalnya. Gitu loh. Jadi tinggal gimana caranya ini difasilitasi untuk kepentingan Indonesia sendiri gitu. Jadi saya rasa kalau asing aja masih punya ada appetite ya. Iya, appetite. Kenapa? Saya rasa tinggal diperlukan mengurangi uncertainty itu ya agar mereka bisa. Baik, artinya perlu dukungan dari pemerintah terkait dengan bagaimana sebetulnya kebijakan-kebijakan ini selain daripada mungkin tujuannya untuk menertibkan beberapa hal, tapi juga bagaimana sektor logistik ini tetap bisa bergeliat. Betul. Atau juga tetap bisa tumbuh positif di situasi saat ini. Pak, menurut
BSML sendiri atau dari kacamata Anda begitu, bagaimana Anda melihat sektor logistik di tahun depan atau mungkin di 5 tahun ke depan? Kalau kita berbicara sektor logistik ini kan kontraknya bukan kontrak jangka pendek ya Pak ya, ini adalah kontrak yang boleh katakan jangka menengah atau bahkan mungkin jangka panjang. Bagaimana Anda melihat itu? Nah, itu harapan yang apa ya, yang kami inginkan. Tapi kan nyatanya enggak. Banyak kan kontraknya spot. Terus nanti lihat situasi harga komoditinya naik turun, mereka nyetok atau nunggu dulu dan lain-lain. Nah, kalau supply demand yang nggak diciptakan, ini akan membuat multiplier efeknya cukup lumayan parah gitu. Jadi harus diciptakan dulu adalah kebutuhan untuk bisa memproduksi, gitu. Jadi kalau kebutuhan untuk sampai apa bisa diciptakan itu, nah itu pasti produk turunannya salah satunya logistik ini akan hidup, gitu. Dan saya yakin sekali 5 tahun ke depan apabila ini bisa ya harga komoditi kembali baik, terus apa namanya daya beli juga cukup baik. Saya rasa bisnis logistik tetap menjanjikan lah gitu. Baik Pak, terkait dengan strategi ya Pak ya, strategi bisnis apa yang akan dilakukan di tahun 2026? Ini sudah bulan Desember ya pemirsa ya, sesaat lagi tahun 2025 akan berakhir begitu, artinya pelajaran apa yang diambil dari tahun 2025 ini, mungkin ada beberapa target yang belum bisa tercapai, lalu pastinya perusahaan akan mengambil langkah-langkah atau menggunakan strategi-strategi baru di tahun 2026 gitu ya, agar lebih bisa lebih baik lagi. Yaitu yang sedang kami finalkan. Dan kami akan sampaikan pada saat nanti Pubex, karena tanggal Pubex itu yang nentuin dari pihak regulator, kalau nggak salah saya tanggal 14 atau tanggal 17 saya lupa. Dan itu manajemen akan menyampaikan rencana reposisi bisnis model kita tahun-tahun ke depan. Jadi ya kita berharap bahwa ini akan membuat BSML akan sustain ke depan dan akan membuka lapangan kerja baru yang cukup banyak. Dan tentunya akan melibatkan digitalisasi, karena di mana kita berusaha untuk bergabunglah dengan kemajuan teknologi hari ini sehingga kita bisa mempunyai pengawasan yang apa namanya tuh tepat waktu gitu. Jadi kita kalau ngelihat sekarang tuh sama ngelihat di lapangan itu nggak beda jauh gitu ya.